Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan materi kita mengenai modulasi AM dengan sinyal kompleks. Sinyal kompleks adalah sinyal yang terbentuk dari jumlahan dari beberapa buah sinyal dengan frekuensi yang berbeda dan amplitudo yang juga kemungkinan berbeda. Contoh, X1 adalah sin 2V 100T, X2 adalah sin 2V 600T dengan amplitudo 0,5. Kemudian kita jumlahkan menjadi X3T. Nah, ini adalah tampilannya dalam domain waktu. Ini adalah tampilan dalam domain frekuensi. Sinyal X3 ini kita sebut dia sinyal kompleks karena dia jumlahan dari beberapa buah sinyal. Sementara X1 dan X2 adalah sinyal tunggal dan tidak kita sebut ya sinyal kompleks. Berikutnya adalah sinyal kompleks yang kita bangkitkan agar mendekati bentuk sinyal suara. Sinyal ini terbentuk dari jumlahan sinyal dengan frekuensi 100 Hz, amplitudo 1 volt, kemudian adalah 150 Hz, amplitudonya 0,5 volt. Ini adalah 250 Hz, amplitudonya 0,4 volt. Ini adalah 300T, amplitudonya 0,5 volt, dan seterusnya. Kita jumlahkan mendapatkan sinyal kompleks ini. Jadi, ini kita misalkan sinyal kompleks yang mendekati bentuk sinyal suara, yaitu amplitudo dan frekuensinya tidak beraturan. Nah, ini adalah sinyal suara yang kita tunjukkan suara percakapan. Ini suara percakapannya dari detik 2 sampai 4. Jadi ada 2 detik. Ini kita tampilkan dalam frekuensi 3 sampai 3,1. Nah, ini dapat kita lihat bahwa sinyal suara juga merupakan sinyal kompleks. Kenapa? Dia adalah jumlahan dari banyak frekuensi yang dijumlahkan sehingga menghasilkan suara pembicaraan ini. Nah, ini juga kita lihat mirip dengan yang tadi, bahwa sinyal suara itu merupakan jumlahan dari banyak sinyal sehingga amplitudo dan frekuensinya selalu berubah-ubah. Nah, sebelumnya kita sudah melihat modulasi jika frekuensi informasinya tunggal. Yaitu informasi tadi kita misalkan XMT adalah AM max sin 2V FMT dan XCT adalah AC max sin 2V FCT, maka prinsip dari modulasi AM adalah amplitudo pembawa yang tadinya konstan sebesar AC max, sekarang kita rubah-rubah dengan nilai XMT. Ingat, modulasi AM kita jelaskan merubah parameter amplitudo sinyal pembawa sesuai dengan perubahan amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Jadi XMT ini adalah nilai sesaat dari AM max sin 2V FMT. Nah, kemudian kita juga sudah turunkan ini, maka kita ingin memastikan semua mahasiswa mampu menurunkan sinyal AM ini menjadi ini. Ini ada indeks modulasi yaitu AC max dalam kurung 1 M sin 2V FMT, di mana M adalah indeks modulasi yaitu AM max per AC max. Kemudian ini kita sudah turunkan juga, ternyata persamaan AM ini juga akan sama dengan jumlahan 3 buah sinyal AC max sin 2V FCT tambah M AC max per 2 cos 2V FC kurang FMT kurang M kali AC max per 2 cos 2V tambah FMT. Ini untuk AM dengan frekuensi informasi tunggal. Nah, untuk AM dengan informasi kompleks, ini sebelumnya kita tunjukkan tampilan domain waktu dan domain frekuensi dari sinyal AM dengan frekuensi tunggal. Ini adalah frekuensi informasi, frekuensinya FM, ini FC, ini adalah sinyal AM, di mana terdiri dari 3 komponen yaitu AC max, ini tadinya terbentuk dari AC max sin 2V FCT,
Ini adalah M per 2 AC max cos 2V FC kurang FMT. Dan ini adalah M per 2 AC max cos 2V FC tambah FMT. Mana ini posisinya adalah di FC kurang FM, FC tambah FM, dan ini adalah FC. Nah, perbedaan dari sinyal AM dengan frekuensi tunggal dan kompleks, yaitu informasinya mempunyai frekuensi yang lebih dari 1. Jadi XMT sekarang kita tuliskan lagi, AM max 1 adalah sin 2V FM1, kemudian AM2 sin 2V FM2, tambah F3 sin 2V FM3, sampai seterusnya AMN sin 2V FMN. Jadi ini adalah sinyal kompleks. Nah, untuk memodulasi sinyal carrier tadi XCT adalah AC max sin 2V FCT. Pada prinsipnya sama saja bahwa sinyal carrier yang tadinya amplitudenya konstan dimodulasi dengan XMT, di mana XMT adalah sinyal kompleks. Nah, sehingga kalau tadi kita mempunyai 3 persamaan, versi yang pertama adalah AC1 tambah M sin 2V FMT, maka dalam bentuk yang kedua ini kita bisa tuliskan yaitu AC max dalam kurung tadi 1 tambah M1 sin 2V FM1T, M2 sin 2V FM2 T, tambah seterusnya MN sin 2V FN T dikali sin 2V FCT. Coba perhatikan, ini adalah amplitudo carrier yang dipengaruhi oleh sinyal XMT, di mana indeks modulasi M1 adalah AM1 per AC max, M2 adalah AM2 per AC max, MN adalah AMN per AC max. Jadi, kemudian kalau kita tuliskan dalam bentuk yang ketiga, ini, kalau tadi kita hanya punya 3 suku, AC max, dan 1 komponen sisi di FC kurang FM, dan 1 komponen sisi di FC tambah FM. Karena ini adalah sinyal kompleks, maka setiap sisi akan mempunyai beberapa komponen frekuensi. Ini adalah AC sin 2V FCT, ini pada senternya. Kemudian M1 per 2 AC max cos 2V FC kurang FM 1T. Kemudian ditambah dengan M per 2 AC max per 2 cos 2V FC kurang FMT. Dan seterusnya sampai MN AC max per 2 cos 2V FC kurang FMNT. Sedangkan pada sisi atas, kalau tadi hanya 1, sekarang dengan sinyal kompleks juga mempunyai 3, yaitu M1 AC max cos 2V FC tambah FM1T kurang M2 AC max per 2 cos 2V FC tambah FM2T, dan seterusnya kurang FMN AC max per 2 cos 2V FC tambah FMT. Jadi ada beberapa komponen AC max, kemudian M1 AC max per 2, M2 AC max per 2, dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat dalam bentuk domain waktu, ini adalah AM dengan informasi tunggal, kemudian ini adalah AM dengan sinyal kompleks. Konsepnya sama bahwa amplitudo sinyal carrier yang tadinya konstan berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Nah, ini kalau kita tampilkan gambarkan dalam domain frekuensi, maka tadi kita punya AC max sin 2V FCT
Ini AC max sin 2 V FCT. Kemudian ini adalah yang kedua, ini adalah M1 AC max per 2 cos 2 V FC kurang FM1T. M1 per 2 AC max, frekuensi adalah FC kurang FM. Kemudian berikutnya adalah M per 2 AC max cos 2 V FC kurang FMT, FM2T. Dan seterusnya M per 2 MN per 2 AC max sin 2 V FC kurang FMNT. Sedangkan pada sisi sebelah atas ini kita punya M1 per 2 AC max cos 2 V FC tambah FM1T, M per tambah M per 2, ini kurang tadi ya, kurang M per 2 AC max cos 2 V FC tambah FM2T. Kalau beli persamaannya, amplitudenya selalu dikatakan harga mutlaknya ke atas, dan seterusnya. Jadi ini sekarang bentuk spektrum dari sinyal AM kompleks. Kalau sebelumnya hanya 3 komponen frekuensi, FC, FC tambah FM, dan FC kurang FM. Sekarang pada sisi atas ini ada FC tambah FM1, FC tambah FM2, FC tambah FMN. Berarti FMN ini adalah frekuensi maksimum dari sinyal informasi kompleks. Ini adalah FM maksimum dari sinyal informasi kompleks. Jadi perbedaan dari spektrum sinyal AM dengan frekuensi tunggal, kalau tadi hanya satu komponen spektrum, ini kita sebut dia upper side frekuensi, ini lower side frekuensi. Sedangkan pada sinyal kompleks, ini kita sebut dia upper side band, ini adalah lower side band. Kenapa? Karena setiap sisinya mempunyai band frekuensi tertentu, tergantung dari sinyal informasi kompleksnya. Kemudian yang perlu kita perhatikan, ternyata bandwidth-nya pun juga tidak hanya sampai 2 FM. Kenapa? Karena dia membentang dari FC tambah FM max sampai FC kurang FM max. Jadi jarak dari sini sampai sini adalah bandwidth. Jadi kalau kita turunkan, bandwidth adalah FC tambah FM max kurang FC kurang FM max, yaitu sebesar 2 kali frekuensi maksimum atau bandwidth dari sinyal kompleks adalah 2 FM max. Nah, ini yang menarik untuk sinyal suara. Ini adalah sinyal informasi suara. Kemudian kita modulasi, maka ini adalah sinyal AM dengan informasi suara. Berarti ini adalah AM, modulasi AM dengan sinyal kompleks. Nah, kemudian ini adalah dalam domain frekuensi. Nah, dapat kita lihat karena sinyalnya kompleks, maka akan terbentuk juga sideband. Ini juga, ini adalah sideband. Lower sideband, ini upper sideband. Ya, jadi kalau kita lihat, setelah termodulasi kompleks, sinyal suara kita tunjukkan kemarin dari FC tambah 300 sampai FC sampai tambah 8000. Kenapa? Karena 300 sampai 8000 kita tunjukkan bandwidth dari sinyal suara, tetapi yang dominan hanya sampai 3000 Hz. Jadi kalau kita lihat upper sideband itu adalah dari sini sampai sini, karena ini yang dominan. Kemudian ini sampai sini. Ini kita anggap dayanya sangat kecil. Sehingga sidebandnya sebenarnya adalah dari FC tambah 300 sampai FC tambah 3000. Ini FC kurang 300, FC kurang 3000. Ini adalah frekuensi carrier. Kalau di sini kita misalkan 5000 Hz. Nah, kemudian AM max, karena dia kompleks, AM max itu adalah amplitudo maksimum dari sinyal informasi kompleks, di mana AM max itu sebenarnya adalah jumlahan dari AM1 tambah AM2 tambah AM3 dan seterusnya, sehingga menghasilkan amplitudo maksimum ini.
Ini yang harus kita jaga agar AM max dan AC max itu tidak melebihi 1. Contoh, ini tidak melebihi 1 AM max per AC max. Kenapa? Karena tidak terjadi over modulasi. Nah, ini juga sudah kita buat perbandingan AM max dengan AC max adalah sama sehingga tidak terjadi over modulasi. Jadi AC max adalah amplitudo maksimum dari amplitudo paling tertinggi dari sinyal informasi kompleks. Nah, ini kita tunjukkan untuk yang over modulasi. Nah, ini yang harus kita hindari. Kita lanjutkan daya sinyal AM. Di dalam rangkaian listrik, kita sudah tunjukkan jika ada sumber tegangan, ada beban, maka dayanya adalah V kuadrat per R. Ini kalau tegangannya adalah DC. Nah, bagaimana kalau dia tegangan AC? Misalkan AC sin 2V FCT, kemudian kita umpankan ke beban R, maka yang kita gunakan adalah bukan tegangan maksimumnya, tetapi adalah tegangan RMS-nya. Kita ingat, kalau FRMS, kita menghitungnya adalah Vmax per 2 akar 2. Kalau kita punya sinyal XCT, yaitu AC max sin 2V FCT, maka ini adalah tegangan maksimumnya. Maka VRMS-nya adalah AC max per 2 akar 2, yaitu 0,707 AC max. Nah, sehingga sama dengan tadi, untuk menghitung daya adalah VRMS kuadrat per R. Jadi, VRMS kuadrat dibagi R, yaitu 0,707 AC max kuadrat per R. Nah, ini bentuk yang sama. Ketika ini kita kuadratkan sendiri, sehingga persamaannya menjadi PC 0,5 kali AC max kuadrat. Sehingga 0,5 bisa kita turunkan jadi setengah 1 per 2. Jadi setengah ini tadi adalah kuadrat dari 0,707. Sehingga daya untuk beban ini adalah yang diakibatkan oleh sinyal XCT, yaitu AC max kuadrat per 2R. Nah, daya sinyal AM bisa kita tuliskan bahwa sebuah beban yang diberikan sinyal AM sama dengan memberikan beban tersebut 3 buah sumber tegangan, yaitu tegangan dengan AC max sin 2V FCT, komponen carrier, kemudian sinyal dengan komponen sisi M per 2 AC max cos 2V FC kurang FMT, dan M per 2 AC max cos 2V FC tambah FMT. Oke, ini kita belum tambahkan di slide bahwa komponen sisi dengan tadi kita temukan PC adalah AC max kuadrat per 2R, maka untuk komponen sisinya dayanya adalah sama. Karena amplitudo ini adalah M per 2 AC max per 2 amplitudo maksimumnya, maka daya yang disebabkan oleh komponen sisi itu adalah kuadrat dari M per 2 AC max dikali 0,707. Sehingga kita dapatkan M kuadrat per 4 AC max kuadrat per 2R. 2R ini tadi adalah 0,707 kuadrat, 0,5 atau setengah, angka 2-nya kita ke bawahkan. Sehingga komponen sisi dayanya yang diakibatkan adalah yang disumbangkan oleh komponen sisi yaitu M per 2 per 4 P
PC. Maka di slide kita adalah daya total yang diakibatkan oleh sinyal AM adalah daya yang diakibatkan oleh komponen ini tadi adalah PC, kemudian M kuadrat per 4 PC masing-masingnya. Jadi PC adalah AC max kuadrat per 2R. Jadi ini akan Anda tuliskan sebagai tugas kita untuk kali ini, yaitu penurunan daya dari sinyal AM. Oke, jadi ini adalah daya sinyal AM, yaitu daya total yang disebabkan oleh ketiga sinyal ini, komponen carrier, komponen upper side frekuensi, dan lower side frekuensi dan upper side frekuensi, di mana penurunan masing-masingnya PC, PUSF, PLSF sudah kita tunjukkan di sini. Ini harus Anda tuliskan ulang nanti sebagai tugas hari ini, yaitu menuliskan daya sinyal AM. Nah, artinya apa? Kita tahu sekarang sinyal AM memancarkan daya yang besarnya adalah PT, PC, daya PC ditambah 2 daya sidebandnya. Coba perhatikan. Coba pada saat indeks modulasi maksimum atau sama dengan 1, maka daya carrier, daya sideband itu hanya 1/4 dari daya carrier. Coba kalau ini N sama dengan 1 atau indeks maksimum, indeks modulasi maksimum, maka perbandingan daya sideband dengan daya carrier adalah 1/4 PC. Jadi kalau kita mengirimkan sinyal AM, maka daya paling banyak terbuang itu adalah pada PC. Ini adalah sinyal AM tadi. Ini adalah komponen CC. Ini adalah komponen carrier. Coba perhatikan, daya tadi terbuang sangat besar di AC max sin 2V FCT. Padahal sinyal informasi kita itu hanya berada pada salah satu sidebandnya. Ini adalah informasi FM atau di upper side frekuensi. Jadi pada prinsipnya kita tidak perlu mengirimkan ketiga komponen sinyal ini. Kenapa? Karena akan pemborosan daya. Sehingga sebenarnya kita hanya butuh mengirimkan salah satu sidebandnya saja. Apakah upper side frekuensi, upper side frekuensi atau lower side frekuensi, atau upper sideband atau lower sideband saja. Nah, sehingga kita kenalkan hari ini AM, DSB, FG, AM, DSB, SC, dan SSB. Jadi sinyal AM yang pertama ini kita sebut ya AM, DSB, FG, yaitu amplitude modulation, double sideband, full carrier. Ini karena dia full carrier-nya, ini kita sebut dia spektrum dari AM, DSB, FG. Kenapa? Karena tegangan carrier-nya maksimum di sini. Ini adalah sideband-nya. Nah, kalau kita hilangkan komponen carrier-nya ini, bisa menggunakan filter, maka kita dapatkan sinyal yang tanpa komponen carrier. Dia tetap termodulasi. Ini yang kita sebut ya
amplitude modulation double sideband suppressed carrier. Jadi carrier-nya ditekan. Nanti kita bisa tunjukkan di alat, kita bisa tekan komponen carrier ini sehingga tidak muncul pada output. Kita sebut ya AM-DSB SC. Kemudian kalau dari persamaan ini kita ambil salah satu sideband-nya, maka kita sebut ya sinyal SSB, single sideband, di mana kalau kita tampilkan secara grafis, tampilannya adalah seperti ini. Bahwa ini adalah sinyal AM-DSB FC, amplitude modulation, double side, dua sisi, full carrier. Nah, ini ketika sinyal carrier-nya kita tekan, maka hilang komponen carrier-nya, dia tetap termodulasi, tetapi hanya tinggal dua komponen sisi saja. Jadi dari persamaan yang kedua ini, kalau kita plot, ataupun kita tunjukkan dengan alat, maka sinyalnya menjadi seperti ini. Ini kita sebut ya AM-DSB SC. Kemudian kalau ini juga kita filter salah satunya, kita lewatkan hanya satu sideband-nya saja, maka kita dapatkan sinyal SSB. Coba bisa kita bandingkan. Tadi daya tergantung pada amplitudo. Nah, bisa kita pastikan sinyal SSB ini adalah yang dayanya paling minimum. Nah, sekarang dengan mengirimkan hanya sinyal SSB, kita tetap bisa mendapatkan sinyal informasi. Dengan cara apa? Di penerima kita harus mempunyai sinyal carrier yang sama dengan sinyal carrier yang digunakan pada waktu modulasi. Coba perhatikan. Ini adalah sebuah sinyal dengan frekuensi FC tambah FM. Kelihatan seperti frekuensi tunggal. Kalau ini kita kirimkan secara wireless sampai di penerima, yang sampai di penerima juga adalah sebuah sinyal dengan frekuensi tunggal. Sehingga apa? Ini tidak berarti apa-apa di penerima kalau kita tidak tahu sinyal carrier yang digunakan dalam memodulasi sinyal ini di sisi pengirim. Andai kata kita tahu sinyal carrier-nya, maka apabila ini kita kalikan lagi, jadi di penerima sinyal informasi ini kita kalikan lagi dengan produk modulator di penerima, sinyal carrier dikali dengan sinyal termodulasi SSB, maka akan kita dapatkan sinyal ini. Coba bayangkan tadinya hanya masing-masing satu sinyal, kita kalikan di translasi, muncul dua komponen frekuensi, dan salah satunya adalah sinyal informasi. Sehingga sinyal SSB bisa kita demodulasi dengan cara mengalihkan lagi sinyal SSB dengan sinyal carrier, didapatkan dua sinyal, kemudian kita ambil hanya satu sinyalnya saja sebagai sinyal informasi. Ini juga bisa kita tunjukkan pada sinyal kompleks. Ini adalah sinyal SSB kompleks, single sideband, tetapi dari sinyal termodulasi kompleks, artinya kita hanya lewatkan upper set frekuensinya saja. Ini. Maka ini ya, sinyal sideband pada sinyal kompleks. Dan ini juga kita bisa tunjukkan nanti secara praktikum di praktek bahwa sinyal SSB kompleks dikalikan lagi dengan sinyal carrier, maka ini dikali ini muncul lagi sinyal komponen informasi. Kalau kita filter, sehingga komponen ini hilang, yang bergerigi ini akan hilang, sehingga yang muncul adalah sinyal informasi. Jadi untuk hari ini kita sudah sampai pada sinyal SSB kompleks. Jika ada pertanyaan terhadap materi ini, Anda bisa tanyakan di grup. Sedangkan tugas Anda hari ini adalah
menuliskan ini lagi ini. 1. Penurunan rumus AM dengan frekuensi tunggal. Kemudian AM dengan frekuensi kompleks. Ini Anda tulis tangan di kertas HVS. Kemudian yang ketiga adalah penurunan daya sinyal AM. Ini daya sinyal AM, penurunan sampai di sini. Ini Anda tuliskan ulang. Berikut keterangannya ini juga Anda tuliskan. Jadi ada 3 yang harus Anda tuliskan di tugas kali ini, yaitu penurunan sinyal AM frekuensi tunggal, AM kompleks, dan daya sinyal AM. 3 ditambah yang terakhir adalah menjelaskan perbedaan antara AM DSB FC, AM DSB SC, dan SSB. Oke, ini Anda jelaskan secara matematis, dan Anda jelaskan juga dalam bentuk tampilan grafis. Jadi ada 4 tugas Anda hari ini. Menuliskan AM kompleks, persamaan AM kompleks, AM dengan frekuensi tunggal, kemudian penurunan daya sinyal AM, kemudian menjelaskan perbedaan AM DSB FC, AM DSB SC, dan AM SSB. Karena ini saya rekam dan upload langsung, jadi kalau menurut Anda penjelasannya terlalu lambat, Anda bisa nanti di YouTube mainkan video ini dengan frekuensi playbacknya 2 kali lebih cepat untuk menghemat waktu Anda. Sekian, kita tunggu tugas Anda nanti jam 10. Tulis tangan nanti Anda kirimkan dalam bentuk PDF di grup sebelum jam 10. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.